Oke, ketemu lagi dengan saya di channel kesayangan kita, channel Pojok Inggris. Dan pada video lanjutan kali ini kita akan fokus kepada latihan dan pembahasan soal TOEFL strategi yang ke-12 di video sebelumnya, yaitu materi inverted subject verb dalam question word. Di video sebelumnya sudah saya jelaskan tentang pola inversi, pola susun balik verb subject di materi question word. Langsung saja kita mulai kepada soal yang pertama. Soal nomor 1. Di sini kita memiliki soal when consumers cannot have everything they want, they have to choose bla 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 most. Pilihan alfa, they want what. Bravo, what do they want. Charlie, they want it. Dan delta, what they want. Semuanya antara pilihan dari pilihan alfa sampai delta itu mengandung kata what, ya. Ini mudah sekali cara menjawabnya, tinggal kita singkirkan atau kita hapus pilihan yang dianggap paling tidak masuk akal. Yang alfa ini tidak masuk akal karena what-nya ada di belakang. They want what most, ini nggak masuk akal, maka alfa kita tinggalkan. Kemudian pilihan bravo, sekali lagi di pola inversi, kalau question word-nya ada di tengah, maka tidak usah diinversi, ya. Tetap kalau ada question word ada di tengah kalimat menghubungkan klausa, maka polanya disusun biasa, yaitu pola subject verb, bukan verb subject. Berarti pilihan bravo ini salah, ya. Kemudian Charlie, they have to choose, they want it. Ada dua verb tapi tidak digabung dengan connector. Ada dua verb, dua subjek tapi tidak digabung dengan connector, maka Charlie salah. Berarti pilihan yang benar adalah yang delta, what they want. Kenapa di sini disusun seperti biasa, subjek they baru want? Karena what-nya tidak ada di depan melainkan ada di tengah. Kalimatnya sudah didahului oleh kalimat yang lain di awal. Jadi kalimat lengkapnya adalah when consumers cannot have everything they want, they have to choose what they want most. Maknanya ketika pembeli tidak bisa atau ketika konsumen tidak bisa memiliki segalanya yang mereka inginkan, mereka harus memilih apa yang paling mereka inginkan atau paling mereka butuhkan. Sekarang soal nomor 2. The temperature of an object rises when bla 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 into it. Di sini ada question word, tapi question wordnya ada di tengah, ya. Ada kata when, tapi when-nya ada di tengah. Maka nanti setelah when ini harus berupa subject verb, bukan verb subject. Jadi harus berupa subject verb. Pilihan alfa, hit flow. Bravo, flows hot. Charlie, hit flows. Delta, does hot flow. Kita delete delta karena delta ini verb does. Delta kita delete. Tinggal pilihannya adalah yang alfa, bravo, dan Charlie. Bravo juga kita delete karena flows berupa verb. Flows itu maknanya ya mengalir. Jadi kita delete juga yang pilihan bravo. Berarti tinggal pilihan yang alfa dan Charlie, ya. Pilihan alfa dan Charlie. Hit flow sama hit flows. Hit ini tunggal, maka nanti, ya, verbnya juga harus tunggal. Berarti yang benar adalah yang Charlie. The temperature of an object rises when heat
flows into it. Jawabannya adalah yang Charlie untuk soal nomor 2. Sekarang kita masuk kepada soal yang terakhir nomor 3. There are geographic, economic, and cultural reason why bla 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 around the world. Di sini ada question word tapi di tengah. Maka nanti susunannya tetap subjek baru verb ya, subjek verb. Kalau alpha, pilihan alpha, diets differ. Ini susunan subjek verb. Oke. Berarti jelas jawabannya ini alpha ya, karena yang lain salah. Bravo ini didahului oleh verb, jelas salah. Ini Charlie juga didahului oleh verb, jelas salah. Kemudian delta bukan subjek juga bukan verb. Di sini verbnya maksudnya bukan verb asli tapi verb yang didahului oleh to infinitive namanya. Delta salah. Maka jawaban yang benar adalah yang alpha. There are geographic, economic, and cultural reason why diets differ around the world. Jadi jawaban yang benar adalah yang alpha. Salah. Oke, itu saja barangkali untuk latihan pembahasan soal strategi 12. Ini sangat mudah sekali, tinggal kita mengingat-ingat kalau ada question word di tengah, maka susunannya jangan diinversi, tetap susun subjek verb. Tapi kalau question wordnya mendahului kalimat, maka harus diinversi, yaitu verb subjek. Kecuali kasus nomor 1, when. Ini when bukan question word ya, bukan question word yang bermakna kapan, tetapi di sini bermakna ketika, menjadi connector. Maknanya bukan kapan tapi ketika, bukan pertanyaan. Yang untuk nomor 1 ini hati-hati karena ini bukan question word tapi ini connector yang bermakna ketika. Itu saja barangkali. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada video-video berikutnya.